Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Tidak terasa waktu berganti, siang dan malam berpindah, hari demi hari berlalu, sehingga hari ini kita telah akan memasuki pada bulan yang baru lagi. Setelah sebulan kita berpuasa di bulan Ramadan, kita berlebaran di bulan Syawal, ini kita akan lanjut pada bulan yang berikutnya. Salah satu di antara tanda-tanda yaumil qiyamah, yaitu akhir daripada kehidupan alam semesta, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqumu as-sa'ah hatta yataqarab az-zaman fatakunu sanati kasyahri wa yakunu syahr kal jumu'ah wa takunu al-jumu'ah kal yawm wa yakunu al-yawm kas-sa'ati wa takunu as-sa'ati ka ihtiraqis suf'ah. Rawah Al-Hakim wal Baihaqi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi kiamat sebelum waktu terasa semakin cepat. Setahun, kata Nabi, bagaikan hanya sebulan. Sebulan tak terasa bagaikan hanya seminggu, dan seminggu begitu cepat berlalu seakan-akan hanya sehari, dan sehari pun terasa hanya bagaikan sejam. Bahkan sejam pun terasa bagaikan berlalu seperti pelepah kurma yang terbakar. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqumu as-sa'ah hatta yataqarabul aswaq. Tidak akan terjadi kiamat sebelum pasar-pasar mendekat. Bukankah hari ini kita tidak perlu ke pasar untuk berbelanja? Cukup dengan sepotong HP, kita boleh COD dan online. Nabi telah bersabda tentang hal ini 1500 tahun yang silam. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih jauh menjelaskan, la ya'tiyanna 'alan nasi min ummati yafirruna min ulama'ihim kama yafirruna al-ghanami 'anil dhi'bi fa idza kanat kadzalik ibtalahumullahu bi thalathatin baliyat. Al-awwal yarfa'ul baraka min kasbihim, wa tsani sallallahu alaihim sultanan jairan, wa fi riwayah zaliman, wa thalith yakhrujuna minad dunya bighairil iman. Akan datang di akhir zaman, di tengah-tengah umatku, kata Nabi, kau akan lihat umatku akan berbondong-bondong meninggalkan ulama-ulama mereka. Mereka akan menjauhkan diri mereka dari taklim madrasah-madrasah yang mengajarkan dan mencontohkan seperti apa dan bagaimana ajaran ilahi. Kau akan dapat di akhir zaman umat seperti itu lebih menyukai konser daripada tabligh. Bila ini terjadi, kata Nabi, ibtalahumullah bisalathatin baliyat. Kau lihat, kata Nabi, umat yang seperti ini Allah akan beri mereka 3 petaka. Yang pertama, yarfa'ul baraka min kasbihim. Semua yang mereka upayakan dan mereka kumpulkan, mereka dapati apa yang mereka dapat, mereka dapati apa yang mereka kumpulkan, tapi Allah mencabut keberkahan dari usaha yang telah mereka upayakan. Bukankah begitu banyak kita mengumpulkan harta, membuang waktu mengejar dunia, namun pada akhirnya
kita harus meninggalkan dengan goresan hati yang mengecewakan. Betapa yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi sultanan jairan wa fi riwayat zaliman. Kau lihat umat yang meninggalkan para ulama-ulamanya, mereka akan diberi petaka oleh Allah. Allah akan lahirkan di tengah-tengah mereka pemimpin yang suka berbuat dosa dan berbuat zalim. Ini petaka yang kedua. Dan petaka yang ketiga, na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka akan tutup usia meninggalkan dunia tanpa iman, kata Nabi. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Peringatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat akhir zaman, jangan pernah disepelekan. Jangan pernah kita menganggap itu hanya sebuah peringatan. Tapi Quran dengan tegas dan jelas mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang beriman, Allah memanggil mereka yang ada iman, bukan yang tidak punya iman. Bila engkau yakin imanmu ada, ista'inu, maka pasti dengan imanmu kau selalu meminta kepada Allah pertolongannya. Dengan imanmu engkau paham bagaimana bisabri, ketika meminta kepada Allah engkau sabar dalam menunggu dan menanti jawaban Allah. Wassalah, dikala engkau meminta kepada Allah, ibadahmu pun tak pernah kau tinggalkan. Allah tutup ayat 153 Al-Baqarah dengan ucapan innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya hanya orang-orang yang mampu bersabarlah Allah bersama mereka, bukan orang yang sholat. Berapa banyak di antara kita yang mampu mengerjakan sholat 5 waktu, tapi tidak punya kesabaran, bahkan muncul pengkhianatan di hatinya. Karena sholat tidak berfungsi terhadap dirinya. Karena sholat tidak lagi sebagai mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bukankah sering kita dapati orang yang sholatnya bagus, tapi tidak takut mengambil hak-hak orang miskin, tidak takut menggibah dan sebagainya? Maka Allah berkata, Allah tidak bersama orang yang sekedar sholat, tapi Allah bersama orang yang sabar. Dalam Quran surah yang sama ayat 43, Allah katakan, seperti apa kesabaran dan sholat itu? Allah mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-salah innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta kepada Allah pertolongannya dengan sabar dan sholat, karena sholat itu sungguh berat bila kau lakukan walaupun hanya 5 waktu, dan itu hanya sanggup dilakukan oleh mereka yang tunduk pada perintah agama Allah. Kita tidak akan pernah tunduk kepada Allah dan Rasulnya bila kita jauhkan diri kita dari ajaran dan tuntunan para ulama. Ulama lah benteng umat. Ulama lah tempat kita melihat seperti apa dan bagaimana Nabi kita dahulu kala mencontohkan Islam sebagai agama hari ini. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada akhirnya khutbah Jumat saya tutup dengan sebuah ungkapan dalam kitab Al-Hikamul A'ta'iyah yang disusun oleh Ibnu Atha'illah As-Sakandari. Beliau mengatakan, la yakun ta'akhuru amadil ata' ma'a ilha fi du'a mujiban liyasika fa huwa dhaminan lakal ijabah. Alladhi yurid wala alladhi turid li nafsi wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Jangan pernah engkau merasa jenuh selalu berdoa kepada Allah, sekalipun engkau tidak melihat tanda-tanda pengabulan dari Allah.
Yakinlah, setiap kalimat ucapan doa yang kau munajahkan ke langit akan didengar oleh Dia Sang Maha Mendengar dan Yang Maha Menjawab. Hanya saja, kata Ibnu Athaillah, ketika Allah mengabulkan doamu, Allah memilih apa yang Dia kehendaki, bukan apa yang kau minta. Soal waktu dikabulkan pun, waktu yang Allah pilih, bukan waktu yang kau mau. Artinya, Allah mengabulkan doa kita dengan apa yang Allah kehendaki, bukan dengan apa yang kita minta. Oleh sebab itu, Nabi mengatakan di akhir zaman nanti, di yaumil mahsyar, ketika manusia telah dihitung dan mulai dihitung amalnya, Nabi mengatakan ada manusia yang terkejut, tiba-tiba timbangan amalnya menjadi berat tanpa sebab. Sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana itu terjadi? Nabi mengatakan, amal saleh timbangannya menjadi berat karena malaikat dengan kuasa dan izin Allah telah memerintahkan, kumpulkan semua doa yang pernah dia ucapkan kepadaku di dunia yang tidak kujawab, dan jadikan doa itu ganjarannya adalah amal yang memberatkan timbangannya. Maka jangan pernah kita malas berdoa, apalagi tidak yakin Allah Maha mengabulkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.